Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Maulidah Surbakti MSI, dosen pada program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah teori graf sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah teori graf dengan kode mata kuliah 3MAT40126 merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS pada program studi matematika. Mata kuliah ini saya ampu pada semester ganjil tahun akademik 2025-2026 untuk mahasiswa semester 5. Secara umum, mata kuliah ini membahas konsep graf, keterhubungan pohon, graf planar, pewarnaan graf, serta penerapannya dalam pemodelan masalah nyata. Topik pembelajaran yang saya tampilkan adalah minimum spanning tree untuk optimasi jaringan. Topik ini berada pada materi pohon dan pohon pembangkit minimum dengan fokus pada algoritma Kruskal dan algoritma Prim. Pembelajaran ini mengacu pada rencana pembelajaran semester. CPL yang relevan pada pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi dalam pemecahan masalah, mampu mengonstruksi dan menganalisis permasalahan matematis, serta memiliki literasi data dan teknologi untuk menyelesaikan masalah matematika atau bidang lain yang relevan. Adapun CPNK yang dituju adalah mahasiswa mampu menguasai konsep pohon untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah kehidupan nyata secara lebih khusus. Sub CPNK pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep pohon, menerapkan pohon pembangkit minimum, serta mengembangkan logika greedy dalam penyelesaian jaringan berbobot. Topik ini penting karena minimum spanning tree dapat digunakan dalam optimasi jaringan internet, rute distribusi, koneksi sensor, logistik, dan infrastruktur. Dalam pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan DDIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan melalui penjelasan konsep secara bertahap dengan validasi graf berbobot. Interaction dilakukan melalui pertanyaan pemantik, tanya jawab, kemudian diskusi berpasangan, dan aktivitas kelas. Assessment dilakukan melalui latihan, tugas aplikatif berbasis teknologi, dan media yang digunakan meliputi media pembelajaran, visualisasi graf, contoh penyelesaian Kruskal dan Prim, serta validasi hasil menggunakan teknologi seperti Python dan Google Colab. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep, menyelesaikan kasus, memvalidasi hasil secara komputasional, dan menginterpretasikan solusi umum sesuai konteks masalah. Selanjutnya, mari kita lihat proses pembelajaran mata kuliah teori graf dengan topik minimum spanning tree untuk optimasi jaringan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya absensi terlebih dahulu. Sebelumnya apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Silakan doa dimulai dari sekarang. Ya, doa selesai. Semoga materi pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Ya, kita masuk ke pertemuan 10 pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi baru terkait minimum spanning tree, saya mau mereview sedikit pengetahuan di pertemuan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan graf? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Dengan siapa? Sebutkan nama dan NIM. Sebelumnya dengan info nama saya Nurul Siregar, NIM saya 42525530024. Jadi graf itu adalah
himpunan pasangan antara titik dan sisi. Iya, betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Benar ya, jadi graf itu adalah himpunan yang berisi simpul yang kita notasikan dengan titik-titik dan sisi atau edge atau busur. Kita sebelum masuk ke materi yang sebenarnya, ini adalah alur dari pembelajaran. Jadi saya akan kasih kalian masalah, kita modelkan masalah tersebut dengan pemodelan graf berbobot. Artinya di graf tersebut ada bobot yang berisi katakanlah bisa saja biaya, atau kalau misalkan dia di antara satu lokasi dengan lokasi yang lain berarti ada jarak seperti itu. Kemudian setelah kita modelkan, kita menggunakan algoritma minimum spanning tree. Ada dua algoritma, yaitu algoritma Kruskal dan algoritma Prim. Betul sekali. Nah, nanti setelah kita gunakan salah satu dari dua algoritma tadi, kita akan mendapatkan solusi minimum. Nah, ini adalah CPL yang terkait dengan mata kuliah teori graf beserta dengan CPMK. Salah satu CPL-nya adalah kalian dapat memanfaatkan teknologi serta menganalisis. Kemudian kalian dapat memodifikasi permasalahan matematis yang tadi ya kita gunakan graf berbobot untuk memodelkan suatu masalah nyata begitu. Kemudian CPL tambahannya adalah kalian memiliki literasi data dan teknologi. Nanti kita akan menggunakan Google Colab atau Python untuk menjadi validasi ketika kita ingin membandingkan dengan perhitungan manual. Dan CPMK-nya juga sudah saya sertakan di RPS yang sudah saya bagikan di awal pertemuan. Kemudian saya akan jelaskan sedikit terkait konsep dari spanning tree dan minimum spanning tree. Ini adalah graf kompleks. Kalau kalian perhatikan, izin ya. Nah, ini adalah graf awal, yang mana kalau kita perhatikan semua titiknya bagaimana? Terhubung tidak? Terhubung. Nah, kita mau membuat suatu pohon. Kalau kalian bayangkan pohon itu ada tidak yang tidak terhubung pucuk dengan salah satu pucuk dari pohon tersebut? Ada. Ada atau tidak? Yang namanya pohon itu semuanya terhubungkah dari ujung ke akar? Tidak, benar. Jadi, iya. Katakanlah dia sudah ada di ujung, tapi dia tidak terhubung. Misalkan ini, B ini adalah akar, C ini adalah pucuk. Kan dia ada yang tidak saling terhubung kan? Tidak semua titik-titiknya terhubung, itu maksud saya. Ya, terkait dengan penjelasan algoritma Kruskal, kita gunakan di sini sebelumnya A, B, C, D, E, F ini adalah titik-titik yang merepresentasikan gedung, apalagi yang bisa kita representasikan. Gudang, kemudian ya fakultas atau gedung tadi sebenarnya. Nah, ini adalah titik-titik atau simpul, ada 6 simpul yang kemudian kita beri bobot setiap sisi-sisinya. Di mana bobot tadi, misalkan kita kalau dari masalah itu ini adalah jarak ya, misalkan dalam kilometer 10, kilometer 20. Nah, ketika kita menggunakan simulasi Kruskal, kita mulai mengurutkan sisi-sisi dengan bobot terendah. Kalau kalian lihat dari graf berikut ini, mana yang paling minimum sisi-sisinya? Ada 5, kemudian nah kita urutkan sisinya berarti 5 itu adalah sisi iya CE. Kemudian kita urutkan lagi 10 AB. Nah, kita garisi dengan kita beri warna dengan hijau, artinya ini sudah kita mulai dengan membentuk suatu pohon. EC, kemudian AB, selanjutnya iya DE. Selama tidak menjadi cycle, tidak ada putaran pada graf, maka kita bisa langsung melanjutkan. Tapi kalau ada cycle, terdapat cycle ketika kita menambahkan sisi tadi, maka itu kita tolak. Kita teruskan dari sisi dengan bobot urutan setelahnya. Begitu. Jadi aman tadi ya. Ketika kita sudah memilih 5, 10, 11, kemudian di antara yang lainnya, tadi yang belum kita warnai, mana lagi yang iya. CF betul 12, kemudian nah
Kenapa berhenti? Karena semua titik sudah sudah terhubung. Nah, karena semua titik sudah terhubung, maka ini yang garis-garisnya hijau ini, inilah kita sebut dengan tree atau pohon. Nah, dalam graf ada teorema mengatakan bahwa suatu pohon itu memiliki n dikurang 1 atau banyaknya simpul dikurang 1. Itu adalah sisinya. Jadi jelas sekali di sini dari 6 titik berarti seharusnya ada berapa sisi untuk pohon yang kita bentuk? 5. Yang mana kalau kita totalkan bobotnya ini 51, berarti ini adalah bobot terkecil, bobot yang paling minimum. Sampai di algoritma Kruskal ini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Oh ya, silakan. Kenapa sih untuk bobot 15, 16, 20? Tadi itu nggak dipilih, nggak masuk dalam MSD. Ya, terima kasih Novita atas pertanyaannya. Menarik ya. Benar. Kenapa sih kita tidak memilih bobot 15, 16, kemudian 20 dan 21? Sebelum saya menjawab, ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Novita? Ada yang tahu? Silakan dengan Alia ya. Karena jika itu di-input itu bakal memenuhi cycle, kan kita menghindari cycle tersebut. Iya betul. Kenapa sih kita terima kasih untuk Ayla, saya lempar kembali. Kenapa sih tidak boleh ada cycle pada suatu katakanlah pohon, tree? Kenapa? Secara logika kalau ada cycle kenapa? Tentunya ya, silakan. Iya, bukan pohon. Karena tadi kan definisi dari pohon tidak ada cycle nih pada graf tersebut. Kemudian kalaulah kita tambah, semuanya kan sudah terhubung nih titik-titiknya. Kita tambah lagi satu sisi, misalkan 15. Apa yang terjadi? Ada penambahan? Iya, biaya atau bobot. Sehingga ya tidak menjadi minimum spanning tree seperti itu. Saya lanjut lagi, kita sudah pakai Kruskal. Ini tadi dia langkah-langkahnya. Kita lanjutkan dengan menggunakan prim. Kalau tadi ingat, Kruskal kita mengurutkan sisi dari bobot yang paling minimum, ya paling kecil. Ketika tidak terdapat cycle, kita bisa berlanjut. Namun kalau ada cycle, putus. Kita tolak sisi tersebut, kita mengambil dari sisi setelahnya. Tapi kalau membentuk cycle lagi, kita tolak lagi. Seperti itu ya untuk alur dari penggunaan algoritma Kruskal. Sekarang kita masuk ke prim. Kalau prim, kita di sini mengambil satu sisi yang berbobot minimum. Kalau kalian lihat dari graf berikut, mana sih yang paling minimum? Jelas sekali ya. Betul, sisi EC dengan bobot 5. Jadi kita geraknya dari sini nih. Berarti ada 2 titik yang menjadi acuan kita, titik C dan titik E. Selanjutnya kita pilih sisi yang paling minimum di antara C dan E. Di C ini ada sisi yang berbobot 20, 5, dan 12. Berarti yang paling 5 tadi yang menjadi dasar kita ya. Kemudian E ini ada berapa nih sisi yang bertetangga dengan titik E? 13, 2, 21, dan 11. Pertanyaannya adalah, dari kedua simpul ini, kira-kira sisi mana yang perlu kita ambil? Yang paling minimum? Benar, 11. Jadi ini kita garisi. Sehingga kalau kita buat di langkah, dia menjadi langkah yang kedua ya, yaitu sisi DE dengan bobot 11. Selanjutnya, berarti kita sudah punya berapa titik? 4, 3. Benar, Satria. Ada 3, C, E, dan D. Nah, sekarang acuannya sudah ada 3 titik, cari sisi yang menempel paling minimum, paling kecil. CF, sebenarnya sudah ada di sini nih, CF, yaitu 12. Bertambah lagi satu simpul. Apakah sudah semua simpul atau titik yang terhubung? Belum, ada lagi satu simpul. Nah, dari D, E, B, C, F, mana yang sisinya menempel paling minimum, yang belum kita lewati? Iya, betul. Sehingga ketika kita sudah urutkan, kita sudah punya yang namanya, nah ini dia, inilah hasil dari ketika kita menggunakan algoritma, seharusnya algoritma prim, mana tuh?
Oke, sorry. Nah, ini adalah pohon ketika kita menggunakan yang namanya algoritma prim. Jadi ingat ya, kita tadi menggunakan sisi yang paling kecil, minimum, kemudian di antara sisi tersebut ada titik yang menempel. Kita cari sisi yang paling minimum untuk melanjutkan jalurnya, begitu sisinya. Ketika ada cycle, itu jadi pemutus. Kita tolak sisi tersebut, kita lanjut ke sisi lain yang lebih minimum. Maksudnya yang minimum, seperti itu. Jadi hasil total bobot sama nggak dengan yang kruskal tadi? Sama. Tapi apa sih yang membedakan kedua algoritma ini? Cara pemilihan yang berbeda. Kalau tadi dari urutan sisi, dari yang terkecil ke terbesar, tapi kalau algoritma prim, kita dari sisi terkecil, tapi kita harus cari sisi-sisi yang menempel, yang paling minimum dan tidak membentuk cycle atau lingkaran. Kita sudah bahas algoritma kruskal dan algoritma prim. Sekarang saya mau kalian validasi dengan menggunakan Google Colab. Silakan. Kalian sudah bawa laptopnya masing-masing? Saya sudah buatkan code. Silakan kalian import dulu network SNX-nya, kemudian diketikkan. Ini supaya bisa kita cross-check validasi ya. Apakah sama dengan ketika kita secara manual menggunakan algoritma kruskal dan algoritma prim. Silahkan, saya kasih waktu 5 menit. Siapa yang sudah berhasil boleh angkat tangannya. Oh ada, ya silahkan. Siapa namanya? Nama saya Nina Ramadhani, dengan NIM 4251230018. Ketika di runway dari codingannya itu menghasilkan 12, Bu. Oh seperti itu, berarti ini ya. Coba kamu ini lagi, kamu compile lagi, Ran. Di run lagi. Iya. Ya, berhasil ya. Jadi kita sudah melakukan yang namanya cross-check validasi. Kita gunakan Google Colab. Yang lain bagaimana? Sudah mencoba? Berhasil. Nah, berarti kita sudah berhasil untuk melakukan cross-check validasi dari yang kita gunakan tadi menggunakan cara manual. Kita memvalidasi menggunakan Google Colab, atau kalau kalian punya Python, bisa menggunakan Python. Kenapa kita perlu menggunakan Google Colab? Karena masalah itu kan pastinya ada yang kompleks. Jadi tidak mungkin kita mengerjakan secara manual. Kita menggunakan pendukung seperti Google Colab dan Python. Ya, kita sudah membahas materi algoritma kruskal dan algoritma prim. Sampai di sini saya buka ruang diskusi. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan sebutkan nama dan NIM. Perkenalkan, nama saya Syed Dalsmana dengan NIM 4253230033. Nah, di sini saya ingin bertanya, Bu, kan di dalam distribusi jaringan itu dia tidak boleh membentuk jarum yang berulang. Ya. Nah, bagaimana jika kita membuat jarum yang berulang? Apakah dapat mempengaruhi biaya jarak atau waktunya? Waduh, ya bagus sekali ya pertanyaannya. Kenapa sih tidak boleh ada jalur yang berulang? Sebelum saya menjawab, saya coba tanyakan ke kalian, ada yang bisa menanggapi? Kenapa sih tidak boleh ada jalur yang berulang? Tentunya kalau ada jalur yang berulang, apa? Menyebabkan? Ada yang bisa menanggapi? Silakan, diangkat tangannya. Sebutkan nama dan NIM. Silakan, dengan? Saya Alia Dewi Lestari, dengan NIM 4242230003. Nah, kenapa nggak boleh cycle? Karena kan ini kan pohon. Iya. Kalau pohon itu tidak bisa berulang. Juga kalau misalnya menambahkan sisinya lagi, akan menambah bobot dari si distribusi. Iya betul, akan menambah bobot. Sudah sangat lengkap sekali ya oleh Alia. Ada lagi yang mau menanggapi kenapa sih tidak boleh berulang? Selain bobotnya akan bertambah, akan membentuk cycle juga ya, yang menyebabkan sisi tersebut tidak bermanfaat begitu. Untuk apa gunanya ketika kita sudah melewati dengan rute yang lain seperti itu. Jadi terdapat pemborosan biaya akibatnya. Nah, karena sudah cukup, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Saya mau kasih sedikit tugas. Silahkan boleh dilakukan secara kelompok.
kita boleh membentuk kelompok. Ini adalah suatu graf dengan 5 titik dan ini merupakan graf berbobot ya. Kalian silakan menggunakan algoritma Kruskal dan algoritma Prim untuk mendapatkan bobot minimum dari minimum spanning tree. Silakan kita bisa mulai dengan pembentukan kelompok. Silakan berkelompok. Ya, semua sudah berdiskusi? Ya, siapa yang mau ke depan? Saya mau satu kelompok perwakilan untuk menentukan sisi-sisi dengan menggunakan algoritma Kruskal. Siapa yang mau? Langsung saja digarisi. Ingat kalau dia algoritma Kruskal berarti kalian mengurutkan dari bobot terkecil. Kalau dia ada cycle, tolak. Lanjutkan lagi ke sisi berikutnya. Siapa? Ada? Dari? Ya, silakan. Dengan Trina. Sudah berdiskusi dengan temannya, berarti mulai dari satu. Iya, benar. Iya. Lalu dari titik 3 ke 1, karena di sini juga ada dari 5 ke 6. Selanjutnya ini 3 dari titik 2 ke 5. Lanjut ini dari titik 1 ke 2. Apakah semuanya sudah terhubung simpulnya? Kalau sudah berarti iya. Saya ingatkan kembali teorema di graf, banyaknya sisi pada pohon itu adalah banyaknya simpul dikurang 1. Kita punya banyak simpulnya berapa? 6. Berarti seharusnya sisi pada pohon berikut ini 5. Karena kita punya bobot paling minimum dengan bobot berapa? Coba di MST. Iya. Berarti dijumlahkan ya bobot-bobotnya. Iya. Ini adalah pohon. Tapi karena bobotnya paling minimum, makanya kita sebut dengan minimum spanning tree. Begitu. Terima kasih di applause untuk ya, kita sudah membahas hari ini terkait algoritma Kruskal dan algoritma Prim. Kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah minimum spanning tree itu menghubungkan semua simpul dengan total bobot yang minimum. Kemudian kalau kita tadi pilih algoritma Kruskal, kita memilih dari sisi yang minimum. Kita urutkan. Jika ada cycle kita tolak. Kemudian kalau kita pakai algoritma Prim, ini memperluas pohonnya itu dari simpul yang sudah terhubung. Jadi mana sih sisi yang paling minimum menempel pada titik yang sudah kita tentukan di awal. Kemudian kita dibantu dengan Google Colab atau Python untuk melakukan cross-check validasi. Sekian pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ditampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah teori graf dengan topik minimum spanning tree untuk optimasi jaringan. Dalam pembelajaran tersebut, saya menerapkan pendekatan DEA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery terlihat dari penyampaian materi yang dimulai dari masalah pemodelan, graf berbobot, konsep minimum spanning tree, algoritma Kruskal, algoritma Prim, dan pengayaan Baruka. Interaction terlihat melalui pertanyaan pemantik, tanya jawab, diskusi berpasangan, latihan kelas, dan refleksi singkat. Assessment dilakukan melalui latihan dan tugas aplikatif berbasis teknologi dan rubrik penilaian. Penilaian tidak hanya berfokus pada jawaban akhir, tetapi juga proses pemodelan, ketetapan algoritma, validasi teknologi, interpretasi hasil, dan kolaborasi mahasiswa. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa memahami bahwa teori graf merupakan alat matematis yang relevan untuk menyelesaikan persoalan jaringan distribusi, logistik,
infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Demikian proses pembelajaran ini saya sampaikan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran. Semoga pembelajaran ini memberikan gambaran mengenai komitmen saya dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang terencana, aktif, aplikatif, dan berpusat pada mahasiswa. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.